Judicial scrutiny itu adalah jantungnya rule of law ya. Tidak boleh kekuasaan negara eksekutif ya cabut hak asasi manusia warga tanpa adanya izin peradilan. Negara eksekutif itu pemerintah ya, polisi, jaksa, cabut hak asasi manusia dari warga negara berupa penangkapan, penahanan atau penyitaan barang ya, maka itu harus ada kaitannya dengan kepentingan justice system, kepentingan mencari keadilan, bukan untuk kepentingan yang lain. Pentingnya judicial scrutiny, fungsinya adalah mencegah kerusakan ex ante. Yang ada di KUHP ini itu post factum, kerusakannya sudah ada baru diperiksa, jadi sudah telat. Padahal fungsi dari judicial scrutiny itu mencegah kerusakan, mencegah adanya kesewenang-wenangan. Tapi aneh juga narasi dari pemerintah dan DPR misalkan, kenapa kok tidak memakai judicial scrutiny, mengadopsi hakim pemeriksa pendahuluan misalkan ya, yang diadopsi dalam RKUHP 2012. Alasannya karena secara geografis tidak memadai begitu ya, SDM tidak ada gitu ya, dan kita tidak siap di proses penuh. Itu juga aneh menurut saya. Artinya kan nggak ada masalah di tempat manapun sepanjang ada internet bisa itu dilakukan izin pengadilan, agar penyidik itu tidak sewenang-wenang melakukan penangkapan penahanan. Harus ada kaitannya dengan proses pembuktian di persidangan gitu loh. Malah KUHP ngasih kewenangan yang serupa itu ke polisi sebagai penyidik utama. Ini aneh. Penangkapan warga negara yang dilakukan oleh polisi, penyidik Polri itu tidak perlu izin pengadilan, tapi ketika PPNS misalkan, atau penyidik khusus BNN mau nangkep gembong narkotika misalkan, ya harus izin polisi. Nah ini mau pakai judicial scrutiny apa police scrutiny ini fungsi dari tindakan-tindakan upaya paksa itu sekali lagi ya, itu adalah untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Penangkapan, penahanan, penyitaan itu harus ada kaitannya dengan kepentingan apakah justice ya, justice system. Harus ada bedanya security, urusan polisionil ya, polisionil untuk pengamanan, dengan isu penahanan yang memang fungsinya adalah memastikan itu peristiwa pidana atau bukan. Kalau sudah peristiwa pidana maka dicari tersangkanya, itu satu kesatuan. Makanya saya kalau secara konsep lebih cocok KUHP 2012 daripada KUHP 2025.